Kamu sih kemarin nggak sekolah, jadi nggak tahu deh kejadiannya kayak gimana. Ya maaf, namanya juga sakit. Emang ada apa sih? Pernah nggak sih kamu bingung kenapa di sekolah kita ini jarang banget ada yang bahas sistem reproduksi, dan kalaupun kita ada inisiatif buat nanya, kita malah dibilang belum waktunya. Padahal kan justru di masa remaja ini pengetahuan soal tubuh sendiri itu vital banget loh. Dan nyatanya sampai sekarang kita masih krisis banget loh tentang informasi tentang hal ini. Menurut SDKI tahun 2022, dari setiap 1.000 remaja perempuan yang ada di Indonesia, 48% di antara mereka udah jadi ibu sebelum usia 18 tahun. 15% dari mereka kehamilannya itu nggak direncanakan. Dan itu juga bukan sekedar angka, apalagi dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, dan juga masa depan kita loh. Dan selain itu juga ada lonjakan pernikahan dini selama pandemi, yakni pada tahun 2021 ada 24.000 lebih bahkan permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Kementerian PPPA. Tapi ya, kasus yang dianggap berbahaya itu adalah tentang kasus infeksi menular seksual. Menurut data Kemenkes 2023 mendata bahwa ada 30% kasus terbaru tentang HIV yang terkena pada anak remaja usia 15-24 tahun. Bahkan, menurut WHO mengatakan bahwa penyakit sifilis di Indonesia menaik 2 kali lipat semenjak tahun 2020 loh. Mirisnya ya guys, 45% remaja itu nggak tahu kalau mereka tuh terkena IMS atau infeksi menular seksual. Nah, tahun 2020 memang cuma 25% remaja yang paham tentang fungsi organ reproduksi. Tapi ya guys, menurut BKKBN tahun 2023 udah naik loh sampai 35%. Dan salah satunya itu berkat edukasi dari peer education dan konten medsos edukatif yang makin banyak loh di luar sana. Pemerintah itu nggak tinggal diam soal ini. Buktinya aplikasi Sehat Indonesiaku dari Kemenkes sudah memiliki 1 juta pengguna aktif. Dan juga aplikasi Alsimil atau elektronik siap nikah siap hamil juga mempunyai 500.000 pengguna aktif. Dan juga di setiap 100 kota itu, konseling pranikah juga mulai diwajibkan oleh BKKBN. Tapi ya masih ada PR, soalnya layanan kesehatan di Indonesia itu rata-rata masih terpusat di Jawa. Tumben nih bagus obrolan kalian. Masalah reproduksi itu bukan masalah yang harus dibisikin, tapi sesuatu yang adalah masa depan kalian, tubuh kalian juga, hak kalian. Lah, itu ibu tahu. Terus kemarin kenapa pas saya tanya ibu bilang belum waktunya? Ya iyalah, kamu nanyanya pas pelajaran sejarah. Pas kita semua lagi bahas tentang kedudukan Jepang. Gimana sih? Pantes pertanyaan nggak dijawab. Cakap.